Penyebab masalah pengendalian manajemen dipengaruhi dalam beberapa faktor. Yang pertama, kurangnya pengarahan, kedua, masalah motivasi, dan ketiga, keterbatasan individu. Dalam pencegahan masalah pengendalian dapat dilakukan beberapa hal. Yang pertama, penghilangan aktivitas, kemudian otomatisasi, lalu sentralisasi, dan pembagian risiko. Ada beberapa elemen-elemen pengendalian hasil yang dapat digunakan, yaitu mendefinisikan dimensi kerja, pengukuran kinerja, pengaturan target kinerja, dan pemberian imbalan. Kondisi yang menentukan efektivitas pengendalian. Meski merupakan bentuk pengendalian yang penting di dalam banyak organisasi, pengendalian hasil tidak selalu dapat digunakan secara efektif. Pengendalian hasil bekerja dengan baik hanya ketika: yang pertama, organisasi dapat menentukan hasil apa yang diinginkan di dalam wilayah yang dapat dikendalikan. Kemudian yang kedua, karyawan yang tindakannya dikendalikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil yang mereka pertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga, pengendalian tindakan ada 4. Yang pertama ada pembatasan perilaku, yang kedua ada penilaian para tindakan, yang ketiga ada akuntabilitas tindakan, dan yang keempat ada redundansi. Pengendalian personel dapat dilakukan dalam 3 langkah. Yang pertama, seleksi dan penempatan, kemudian pelatihan, dan yang terakhir desain pekerjaan dan persediaan sumber daya yang dibutuhkan. Pengendalian budaya mencakup 3 hal, yaitu kode etik, imbalan kelompok, dan pendekatan lain untuk membentuk budaya perusahaan. Ketatnya pengendalian hasil terdiri dari 7. Yang pertama, definisi hasil yang diinginkan. Kemudian ada kesesuaian, ada spesifikasi, ada komunikasi dan internalisasi, ada kelengkapan, ada pengukuran kinerja, dan insentif. Ketatnya pengendalian tindakan ada 6. Yang pertama, pembatasan perilaku. Yang kedua, kajian pratindakan. Yang ketiga, akuntabilitas tindakan. Yang keempat, definisi tindakan. Yang kelima, pelacakan tindakan. Dan keenam, penguatan tindakan. Secara keseluruhan, sistem pengendalian tindakan harus dianggap ketat, hanya jika besar kemungkinan bagi karyawan untuk terus-menerus terlibat dalam semua tindakan yang penting untuk keberhasilan operasi dan tidak akan terlibat dengan tindakan yang merugikan. Ketatnya pengendalian personel atau kultural. Dalam organisasi sosial dan volunteer, pengendalian personel biasanya menunjukkan jumlah pengendalian yang signifikan. Di sisi lain, pengendalian kultural seringkali lebih stabil. Biaya langsung. Biaya langsung sistem pengendalian manajemen mencakup seluruh biaya out of pocket, biaya moneter yang dibutuhkan untuk mendesain dan mengimplementasikan SPM. Kemudian ada biaya tidak langsung yang terdiri dari 4 faktor. Yang pertama ada perubahan perilaku, kemudian ada gamesmanship, kemudian ada penundaan pekerjaan, lalu ada perilaku negatif. Gamesmanship itu merupakan efek samping merugikan yang terjadi dalam situasi yang menggunakan bentuk-bentuk akuntabilitas pengendalian, baik akuntabilitas hasil maupun tindakan. Apa yang diinginkan dan apa yang mungkin terjadi. Perusahaan tidak hanya diharuskan menentukan apa yang diinginkan, tetapi perlu juga berusaha menilai apa yang mungkin terjadi. Jika tindakan atau hasil yang mungkin terjadi berbeda dengan hasil yang diinginkan, maka perlu dilakukan lebih banyak SPM, atau SPM yang berbeda tergantung dari situasi dan permasalahan dan biaya SPM yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Pilihan pengendalian. Yang pertama ada pengendalian personal atau kultural sebagai sebuah pertimbangan awal. Lalu ada keunggulan dan kelemahan pengendalian tindakan, dan yang terakhir keunggulan dan kelemahan dari pengendalian hasil. Pemilihan ketatnya pengendalian. Dalam perusahaan manapun, ketatnya pengendalian merupakan hal yang paling menguntungkan untuk bagian terpenting bagi keberhasilan perusahaan. Manfaat potensial pengendalian yang ketat juga cenderung lebih tinggi ketika kinerjanya buruk. Beradaptasi terhadap perusahaan. Seiring berkembangnya perusahaan, bentuk pengendalian personal atau kultural dan tindakan mungkin harus diganti atau ditambah dengan bentuk pengendalian lain. Sebagai konsekuensi, tetap fokus pada perilaku. Perbedaan perilaku yang signifikan ada di antara orang-orang di negara berbeda, di bagian yang berbeda pada suatu negara, pada perusahaan yang berbeda, demikian juga dalam bagian yang berbeda pada suatu perusahaan, dan manajer mempertahankan pengendalian yang baik. Penyebab masalah yang dihadapi perusahaan seringkali beragam. Salah satunya adalah pemahaman yang tidak sempurna mengenai penentuan atau pengaruh pengendalian manajemen dalam penentuan tersebut. Oleh karena itu, kritik pada SPM harus dibuat dengan kewaspadaan. Meskipun pengaruh buruk karena adanya satu masalah pengendalian, itu bukan berarti menunjukkan adanya SPM yang buruk. SPM hanya mengurangi kemungkinan kinerja yang buruk, tetapi tidak menghilangkannya.